Pernah gak sih kalian lagi enak-enak makan, terus tiba-tiba kalian bertanya-tanya, di dalam minyak goreng atau minyak zaitun yang sering kali dipakai untuk memasak, kira-kira di dalamnya ada senyawa apa aja ya? Terus bentuk strukturnya kayak gimana? Nah, secara garis besar, minyak goreng atau minyak zaitun itu tersusun dari trigliserida. Dan trigliserida itu tersusun dari senyawa yang bernama asam lemak. Asam lemak itu di alam tidak hanya untuk satu nama senyawa saja, tetapi ada banyak jenisnya. Lalu kalau seperti itu bagaimana caranya kita untuk mengidentifikasi atau mengetahui jenis-jenis dari asam lemak? Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apa saja sih komposisi asam lemak yang terdapat di dalam minyak goreng atau minyak zaitun? Kalau gitu, yuk kita bahas. Komposisi asam lemak dalam sampel minyak goreng dan minyak zaitun dapat dianalisis secara instrumen dengan instrumen kromatografi gas dan detektor spektroskopi massa. Asam lemak merupakan senyawa asam karboksilat yang memiliki rantai panjang dengan jumlah 4-28 atom karbon yang terdiri dari ikatan jenuh maupun tak jenuh. Asam lemak yang alami terdapat di alam memiliki rantai karbon yang tidak bercabang dengan jumlah atom karbon genap. Gas kromatografi merupakan salah satu teknik spektroskopi yang menggunakan prinsip pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan migrasi komponen-komponen penyusunnya. Gas kromatografi biasa digunakan untuk mengidentifikasi suatu senyawa yang terdapat pada campuran gas dan juga menentukan konsentrasi suatu senyawa dalam fase gas. Analisis dengan GC-MS merupakan metode pemisahan senyawa organik dengan menggunakan dua metode analisis senyawa. GC untuk menganalisis sejumlah senyawa secara kuantitatif dan MS untuk mengidentifikasi senyawa secara kualitatif berdasarkan pola fragmentasi. Analisis komposisi asam lemak dalam sampel minyak goreng dan minyak zaitun dilakukan dengan mengikuti metode standar AOAC, yaitu dengan melakukan preparasi awal pembentukan FAM atau fatty acid methyl ester, atau mengubah gugus fungsi karbonil menjadi gugus ester, agar senyawa dapat dipisahkan dari fase minyaknya dan dianalisis dengan GC-MS. Perlakuan preparasi FAM dilakukan dengan perlakuan penambahan NaOH metanolik BF3 dan pemanasan. FAM yang terbentuk kemudian diekstrak dan dipisahkan menggunakan pelarut heksan yang bersifat nonpolar. Kemudian untuk mengetahui komposisi-komposisi asam lemak yang terbaca dari pembentukan FAM tersebut, sampel diinjeksi ke dalam GC-MS. Berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan untuk menentukan komposisi asam lemak dalam sampel minyak goreng dan minyak zaitun. Dalam bekerja, selalu gunakan alat pelindung diri lengkap. Pastikan bagan kerja serta lembar data pengamatan sudah siap untuk digunakan. Kemudian, lakukan proses labeling atau penempelan label pada alat-alat gelas sesuai kebutuhan. Proses penimbangan dilakukan dengan menimbang sampel minyak goreng dan minyak zaitun masing-masing sebanyak 0,2 gram. Sampel minyak diambil menggunakan pipet tetes. Kemudian dimasukkan secara perlahan-lahan ke dalam wadah berupa tabung reaksi di dalam piala gelas. Digunakan wadah tabung reaksi khusus analisis COD karena tabung ini memiliki tutup. NaOH metanolik atau NaOH yang dilarutkan di dalam metanol ditambahkan sebanyak 2 ml ke dalam sampel minyak. Penambahan dilakukan dengan mikropipet sebanyak 1 ml setiap penambahan. Sehingga untuk menambahkan 2 ml dilakukan penambahan sebanyak 2 kali. Pekerjaan kemudian dilanjutkan dengan memanaskan sampel minyak yang sudah ditambahkan NaOH metanolik pada penangas air dengan menggunakan hot plate pada ruang asam. Wadah piala gelas berisi tabung sampel diisi air secukupnya. Kemudian diletakkan di hot plate yang tersedia di ruang asam. Pemanasan dilakukan hingga sampel minyak larut sempurna yang ditandai dengan larutan terdiri dari satu fase.
BF3 ditambahkan sebanyak 3 ml ke dalam sampel minyak. Penambahan dilakukan dengan mikropipet sebanyak 1 ml setiap penambahan. Penambahan BF3 dilakukan di ruang asam dan gloves tambahan, karena zatnya yang bersifat racun, korosif, dan karsinogenik. Pada reaksi ini, BF3 berperan sebagai katalis yang dapat mempercepat laju reaksi pembentukan FAME. Pemanasan pada penangas air dengan hot plate pada ruang asam kemudian dilanjutkan pada suhu 70-80 derajat Celcius selama kurang lebih 10 menit. Suhu dipantau dengan termometer. Sampel kemudian didinginkan dengan air mengalir dan ditambahkan dengan heksan sebanyak 3 ml. Penambahan heksan bertujuan untuk memisahkan fatty acid methyl ester yang sudah terbentuk dari fase minyak sampel. Pemisahan ini didasarkan pada prinsip like dissolve like atau tingkat kepolaran senyawa. Sampel kemudian dilakukan pengocokan kuat dengan alat vortex mixer, bertujuan agar proses pemisahan berjalan dengan efektif. Pengocokan dilakukan hingga terbentuk dua fase dan tidak terdapat emulsi pada bagian tengah. Fase heksan pada sampel yang terletak pada bagian atas tabung kemudian diambil dan dimasukkan ke dalam vial yang sebelumnya sudah dibilas. Vial yang sudah siap disimpan pada tempat autosampler GC-MS yang nantinya akan diinjeksi secara otomatis oleh alat. Penempatan urutan vial pada autosampler harus diperhatikan dan dicek kembali. Sebelum sampel siap untuk diinjeksi, terdapat beberapa pengaturan parameter alat yang harus diperhatikan dan diset terlebih dahulu pada software alat. Parameter pada gizi yaitu initial temperature 60 derajat Celcius, injection mode split, split ratio 50, injection temperature 200 derajat Celcius, flow control mode linear velocity, program column oven temperature. Parameter pada detektor MS yaitu ion source temperature 290 derajat Celcius, interface temperature 300 derajat Celcius, solvent cut time 3 menit, start time 3,01 menit, end time 21 menit, start M per Z 40, end M per Z 300, mode scan. Beri nama pada GC-MS metode file yang sudah dibuat, kemudian disimpan pada folder yang sesuai. Selain metode, data hasil kromatogram atau report output juga diatur dengan format report file yang sudah tersedia. Pilih turning file instrumen GC terbaru,
kemudian diberi nama dan disimpan pada folder yang sesuai. Klik Start untuk memulai injeksi. Komposisi asam lemak dianalisis dengan gizi berdasarkan metode pemisahan campuran menjadi komponen-komponen penyusunnya berdasarkan perbedaan interaksi antara komponen-komponen yang dibawa dengan fase gerak berupa gas helium yang bersifat stabil dan fase diam pada kolom yang berupa zat padat. Agar analisis asam lemak dalam bentuk FEM berjalan dengan optimal, maka digunakan metode suhu terprogram agar pemisahan komponen FEM yang berbeda dapat berlangsung sempurna. Setelah pemisahan pada gizi, FEM akan dideteksi dengan detektor MS yang mendeteksi komponen berdasarkan bobot molekul dan pola fragmentasi komponen yang spesifik. Komponen FEM yang telah terpisah akan terfragmentasi oleh elektron dari ion source, kemudian pola pemisahannya akan terbaca dan disesuaikan dengan data fragmentasi senyawa pada library MS, sehingga komposisi komponen dari asam lemak penyusun minyak atau sampel dapat diketahui. Hasil kromatogram dapat diakses pada report file yang terletak pada tempat penyimpanan folder yang semula sudah diatur. Ubah format nama pada hasil kromatogram dengan nama analis yang sesuai, kemudian print kromatogram. Berikut adalah contoh dari kromatogram penetapan komposisi asam lemak dalam sampel minyak goreng. Terdapat 5 peak atau puncak pada kromatogram yang menunjukkan senyawa penyusun. Spektrum dari mass spektroskopi, masing-masing senyawa juga dapat dilihat pada report file. Pengolahan data untuk mengetahui presentase area dari masing-masing senyawa asam lemak dilakukan dengan metode normalisasi area. Presentase peak area atau lebar puncak pada kromatogram masing-masing senyawa dihitung dari perbandingan peak area senyawa dengan peak area total seluruh senyawa. Nah, dari perlakuan penetapan komposisi asam lemak ini, kita jadi sudah bisa mengetahui jawaban pertanyaan di awal video tadi nih. Didapatkan hasil senyawa penyusun minyak goreng adalah myristic acid, palmitic acid, linoleic acid, oleic acid, dan stearic acid.
dengan penyusun terbanyak adalah oleic acid, sekitar 42% dari total senyawa asam lemak penyusun minyak goreng. Kemudian, untuk minyak zaitun, didapatkan hasil bahwa minyak zaitun tersusun dari palmitoleic acid, palmitic acid, linoleic acid, oleic acid, dan stearic acid. Dengan penyusun terbanyak adalah oleic acid, sekitar 65% dari total senyawa asam lemak penyusun minyak zaitun. Jadi, sudah terjawab kan? Terima kasih ya sudah menyaksikan.